Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan bahas tentang seorang anggota DPR yang merendahkan warga akhirnya ditantang debat oleh orang yang memenangkan kejuaraan debat di Asia Pasifik. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Direndahkan Catat sebegitunya nih, ya. orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Ahmad Syaroni, denger ya, aku adalah Nah, juara ini debat ditantang langsung. se-Asia Pasifik di Nanyang Technology University tahun 2014 waktu dulu aku jadi mahasiswa. Sekarang aku mau kamu mikir dua hal. Yang pertama, kita adu debat deh. Kita nggak usah saling ngatain tolol, kita adu debat aja gimana. Ini topiknya tentang tunjangan ya. Apakah tunjangan DPR itu berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat atau enggak? Kalau kamu kalah, gagalkan tunjangan DPR. Karena kalau misalnya emang bermanfaat pasti bisa jelaskan dong. Kalau misalnya sampai misalnya tadi kan 50 juta. Nah, 50 juta tuh kalau bisa bermanfaat untuk masyarakat, berarti nggak masalah. Kalau misalnya nggak bermanfaat, buat apa ditingkatkan? Nah, itu dipertanyakan ya sama masyarakat nih. DPR Republik Indonesia Ahmad Syaroni menjadi sorotan usai menyebut seruan pembubaran DPR sebagai tindakan tolol. Ucapan itu Ya, memicu langsung reaksi keras merendahkan publik, masyarakat. termasuk dari diaspora Indonesia di Denmark, Salsa Erwina Hutagalung, juara debat Asia Pasifik yang pernah menembus final lomba debat dunia di Berlin pada tahun 2012. Di Jerman tuh ya, Melalui Berlin. akunnya @salsasair, Salsa menantang Syaroni berdebat soal kontribusi tunjangan DPR terhadap kesejahteraan rakyat. Aku bener-bener murka banget ya lihat kearoganan dari karyawan kita di DPR, Ahmad Syaroni dari Partai Nasdem. Kenapa kita minta untuk bubarkan DPR? Satu, mereka udah gagal dalam menjalankan mandat dari masyarakat yang diberikan kepada mereka. Negara kita sedang defisit. Pemerintah mau mengeruk pajak sebesar-besarnya dari mulai pendapatan, PPN, dan lain sebagainya, sampai pajak Masyarakat makin PBB menderita. juga mau dinaikin secara luar biasa kan sama pemerintah. Udah dari situ, kita Indonesia menghabiskan APBN tahun 2025 sebanyak 9,96 Hampir 10 triliun, triliun. sebesar itu untuk DPR RI. Apa Hampir 10 triliun untuk DPR-nya capaian saja. mereka sama ini? Berapa banyak mereka berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Berapa banyak mereka berhasil mengentaskan kemiskinan? Kalau Tuh ya, jadi mempertanyakan apakah uang sebanyak itu tuh pantas diterima oleh DPR ini yang berhubungan dengan tugasnya. Kalau misalnya hampir 10 triliun ini itu pantas, maka nggak masalah. Tapi apa yang kita lihat gitu ya, masyarakat itu makin menderita, banyak yang kesusahan, gitu. Akhirnya mungkin 10 triliun itu nggak pantas untuk diterima oleh DPR ini. Gitu. Kalau misalnya kinerja nggak bagus, buat apa 10 triliun itu diberikan kepada DPR ini, gitu ya. mereka semua Jadi harus ada selaras nih antara gaji ya atau enggak pendapatan sama pekerjaan yang mereka kerjakan. Kalau misalnya selaras nggak masalah, tapi kalau misal berbanding kebalik, nah ini harus dipertanyakan. Tapi kalau bicara dengan tunjangan, ngatain tolol pun berani mereka kepada masyarakatnya. Luar biasa ini ya, karyawan rakyat kita yang nggak tahu diri. Ahmad Ya, kenapa disebut karyawannya? Karena ini abdi negara, abdi itu kan pembantu. Ya, jadi itu pelayan kita, tapi pelayan kita itu merendahkan orang yang seharusnya dibantu. Ya, jadi kita yang mempekerjakan mereka, tapi mereka malah melawan balik, malah merendahkan orang yang mempekerjakan mereka. Karena mereka tuh di voting kan, harus didukung oleh masyarakatnya sebelum mereka bisa duduk di DPR. Tapi setelah duduk, mereka malah merendahkan, menyusahkan, membuat masyarakat itu menderita ya dengan kebijakan-kebijakan yang mereka keluarkan. Itu termasuk tunjangan tadi ya, tunjangan yang mungkin bagi masyarakat buat apa ditingkatkan kalau tidak berdampak langsung kepada masyarakatnya. Gitu ya. juara debat se-Asia Pasifik di Nanyang Technology University tahun 2014 waktu dulu aku jadi mahasiswa. Aku adalah mahasiswa 1 berprestasi GEM tahun 2014. Aku mewakili Indonesia dan masuk sampai quarter final di lomba debat dunia di Berlin tahun 2012. Jadi, saat kamu ngatain kita tolol, aku kasih kamu bukti ya. Kita lihat siapa yang sebenarnya benar-benar tolol di sini. Sekarang aku mau bahas nih ya, kata-kata kamu di konferensi pers itu. Kita harus menjunjung adat istiadat. Adat istiadat apa yang kamu junjung? Kita sebagai masyarakat Indonesia, adat istiadat kita adalah solidaritas, kesejahteraan, persatuan. Adat istiadat apa yang kamu bela? Maling uang rakyat, korupsi. Ya, jadi dibalikin perkataannya. Mana adat istiadat dari pemerintahnya? Kenapa pemerintahnya menuntut adat istiadat dari masyarakatnya saja? Sekarang masyarakat menuntut balik. Di mana adat istiadat dari pemerintahnya sekarang? Dibalikan tuh ya perkataannya. Itu tidak mewakili masyarakat Indonesia lagi, itu mewakili kamu, partaimu, dan kepentinganmu. Apa sih capaian pekerjaan kamu sampai saat ini gitu ya? Aku lihat kamu di Instagram seneng banget tuh untuk pamer-pamer kekayaan ya kan. Wah, crazy rich Indonesia man, sultan gitu, motornya, mobilnya, wow, wadidaw, kaya banget lu bro.
Kalau beneran kaya dan udah kaya, kenapa masih maruk mau mempertahankan tunjangan dari pajak hasil kerja rakyat Indonesia yang bekerja dengan sangat keras, sangat jujur, desak-desakan di transportasi, susah cari pekerjaan yang pengen kamu pajakin kemana-mana itu. Ngapain mau ngambil duit kita kalau memang kamu sudah crazy rich? Nah sekarang kita bahas nih kesombongan kamu, ya kan? Katanya orang tolol sedunia. Tahu diri ya, kalau berani ngatain bos kamu, setidaknya jangan dimakan duitnya. Udah setiap hari dimakan duitnya, di-enjoy tanggungannya, bisa gila hormat petantang-petenteng, ngatain tolol lagi. Sekarang aku mau kamu mikir, dua hal. Yang pertama, kita adu debat deh. Kita nggak usah saling ngatain tolol, kita adu debat aja gimana. Ini topiknya tentang... Ya, jadi kita pakai argumen, karena tadinya ide yang ditantang, maka dengan ide juga ditantang gitu. Jadi pemikiran lawan pemikiran gitu. Ini secara damai ya. Apakah tunjangan DPR itu berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat atau enggak? Kalau kamu kalah, gagalkan tunjangan DPR. Kalau aku yang kalah, dengan legowo aku akan support kamu untuk dapat tunjangan itu. Gimana? Berani nggak? Ditonton tuh sama seluruh masyarakat kamu. Jadi yang akan menjadi wasitnya adalah masyarakat yang akan menyaksikan. Itu jadi misalnya ini berdebat nih ya, nanti anggota DPR ini sama mbaknya ini ketika berdebat nanti yang menentukan itu adalah masyarakatnya. Oh emang pantas, ya, misalnya DPR-nya berani dan bisa menjelaskan secara rinci, oh ini pantas nih tunjangannya naik, maka masyarakat bisa melihat oh ini pantas gitu. Tapi kalau misalnya kalah dalam berargumen, maka masyarakat akan melihat bagaimana bobroknya DPR yang hanya bisa meningkatkan tunjangan tapi tidak bisa mensejahterakan rakyatnya gitu ya. Nanti bisa kelihatan Baca gitu. sejarah terutama tentang revolusi Prancis di abad ke-18. Nggak usah jauh-jauh ke Prancis deh, tahun 98 aja. Kamu udah ada kan tahun itu kan? Lihat tuh, diktator 32 tahun jatuh di tangan masyarakat. Karena apa? Gagal mensejahterakan petantang-petenteng lagi dia dan sekeluarga. Ahmad Syaroni, jawab ya tantangan debat dari aku. Kapan? Kasih tahu, kita jalankan, kita laksanakan. Banyak juri-juri debat yang profesional. Jangan ambil dari teman-teman kamu lagi. Nggak punya empati mereka semua soalnya. Bubarin DPR ini kadang-kadang nih ya, masyarakat boleh kritik, boleh komplain, boleh caci maki, nggak apa-apa kita terima. Tapi ada adab istiadat yang mesti disampaikan. Apakah dengan membubarkan DPR memang meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu. Maka jangan menyampaikan hal-hal seenaknya, bubarin DPR. Jangan. Memang yang ngomong itu rata-rata orang yang nggak pernah jadi duduk di DPR. Kita boleh dikritik, mau bilangin anjing babi bangsat gak apa-apa, mampus gak apa-apa. Tapi ingat bahwa kita selaku wakil rakyat juga punya kerja-kerja, punya empati. Jangan merasa bahwa komplainan kalau misalnya ada punya empati, harusnya mereka memperhatikan bagaimana kondisi rakyat dan menunda tunjangannya, bahkan mungkin mengurangi gaji mereka untuk melihat atau berempati dengan masyarakat tersebut. Tapi kan nggak ada tindakan nyatanya gitu, hanya ngomong doang gitu, cuma ngomong-ngomong begini dan begitu gitu. Tapi kekayaan mereka tetap terus bertambah. Harusnya kan kalau misalnya mereka benar-benar berempati dengan keadaan masyarakat, ekonomi juga harus disamakan. Setidaknya lah, jangan sampai 3 kali lipat gaji UMR. Kalau bisa jangan sampai seperti itu, harusnya ya. Kalau misalnya mau berempati, jadi dikurangi bagaimana jangan sampai gaji DPR itu melebihi 3 kali lipat UMR daerah mereka. Harusnya seperti itu kalau mau berempati ya. main aja boleh, tapi jangan mencaci maki berlebihan itu kan, karena merusak mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR itulah orang tolol sedunia. Terus sekarang ditantang kan sekarang melalui pemikiran sama mbaknya gitu. Sekarang tentang masa tunjangan, berani nggak ya anggota DPR ini untuk menjawab tantangan dari mbaknya gitu? Karena ini lawan ide ya, bukan menggunakan kekerasan. Kalau misalnya nggak berani, berarti ada yang salah di DPR-nya ya. Kita ini emang orang pintar semua? Enggak, bodoh semua kita. Tapi ada tata cara kelola bagaimana menyampaikan kritik yang harus dievaluasi oleh kita. Kita memang belum tentu benar, belum tentu hebat, enggak. Tapi minimal kita mewakili kerja-kerja masyarakat yang mumpuni untuk teman-teman masyarakat semuanya. Dia nyari alasan katanya, oh kita mah bukan orang hebat, kita mah bukan orang pinter gitu. Jadi kerja kita kalau misalnya kurang bagus, berarti bisa dimaafkan dong gitu. Jadi secara tidak langsung apa ya, yang tersiratnya yang nggak disebutkan itu seperti itu. Jadi alasannya, oh kita bukan orang hebat kok, kita bukan orang pinter kok. Jadi kalau kita kerja yang nggak bagus, wajar kan? Nah kayak gitu. Harusnya kan orang-orang DPR ini adalah orang-orang yang terpilih, bisa mewakili masyarakat. Kalau misalnya mereka saja tidak mampu, berarti bagaimana kondisi masyarakat yang mereka pimpin
Itu logiknya seperti itu. Kalau misalnya mereka udah duduk DPR, maka mereka harus mengusahakan semaksimal mungkin. Walaupun mereka mungkin nggak bisa, mereka nggak pintar, mereka nggak mampu, mereka harus semaksimal mungkin mengusahakan kesejahteraan rakyat tersebut. Itu jangan beralasan, wah saya nggak pintar, saya nggak hebat, maka apapun yang saya lakukan misalnya salah, itu ya wajar karena saya nggak hebat, saya nggak pintar. Gitu. Jangan kayak gitu alasannya. Karena udah terpilih, seharusnya mampu untuk uh, apa ya, melaksanakan tanggungan tersebut. Kalau misalnya nggak mampu ya mundur aja gitu kan, harus kayak gitu pemikirannya. Kalau mereka nggak mampu ya mundur diri aja dari PR. Kalau bilang nggak mampu, nggak hebat gitu, cari orang yang mampu, yang hebat dan bisa menggantikan mereka, itu aja. DPR ngomongin masalah Kesel ini banget. dihujat, ini dihujat, nggak apa-apa. Mau hujat sampai mampus juga nggak apa-apa. Masih berdiri DPR-nya. Tuh ya, jadi apapun yang kita lakukan DPR pasti berdiri gitu. Ini kayak bentuk tantangan gitu, bentuk kesombongan dari DPR yang sudah menjabat, udah duduk di kursinya gitu. Kalau misalnya di debat sekalipun, maksudnya di apa? Dicaci maki sekalipun, mereka akan tetap berdiri. Itu kayak bentuk tantangan ataupun kesombongan ya. Tidak akan berubah. Sama aja. Terima kasih ya. Ada kayak bentuk kesombongan lah. Jadi itulah yang bisa kita pelajari dari berita ini ya. Jadi dari salah satu anggota DPR yang kayak menantang masyarakat untuk apa ya, menghujat dirinya gitu, karena walaupun mereka dihujat, mereka tidak akan turun dari jabatannya. Itulah yang ingin disampaikan gitu. Makanya ini di debat. Oke, sekarang debat menggunakan ide dari mbaknya ini untuk menggunakan ide lawan ide. Kalau misalnya idenya itu bagus, mungkin bisa dipertahankan ya, masalah tunjangan tadi. Kalau memang bisa dipertahankan, tapi kalau misalnya di debat mereka nggak mampu untuk mempertahankan ide tersebut, jadi buat apa tunjangannya itu ada gitu. Nah itulah yang bisa kita lihat nanti ya. Kalau misalnya mereka mampu untuk menjawab tantangan debat ini. Kalau misalnya nggak mampu, berarti ada sesuatu yang salah di DPR-nya. Nah mungkin sekian ya yang bisa kita pelajari dari beritanya. Kalau kalian tertarik dengan sumber video, link sudah saya cantumkan di deskripsi videonya. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga videonya itu bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di bahasan selanjutnya. Insya Allah.